Lintas Cirebon Pagi. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita seperti yang telah kami sampaikan di awal tadi, kami akan hadirkan religi pagi untuk edisi Rabu 15 September 2021. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat hidup pagi ini? Awali pagi kita dengan asupan ilmu yang cukup. Inilah religi pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan religi pagi untuk edisi Rabu 15 September 2021. Dan pada pagi hari ini akan mengisi religi pagi bersama Ustadz Nasuha Fakih. Alhamdulillah kini sudah hadir di studio program 1 Radio Republik Indonesia Cirebon. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, untuk religi pagi kali ini kita akan membahas mengenai wasiat orang tua bertentangan dengan hukum waris. Ya, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Nasuha Fakih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, pendengar, nanti Anda dapat berinteraksi bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231 8493 259, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Baik, sebelum nanti Anda bisa berinteraktif, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan ataupun juga tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih SAGME-SY, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cirebon, dengan tema wasiat orang tua bertentangan dengan hukum waris. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Faya ayyuhal mustami'una wal mustami'at rahimakumullah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatin khaliq. Al hadis, amma ba'd. Para pendengar setia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kesehatan umur panjang, sehingga pada saat pagi hari ini alhamdulillah kita bersama Mas Iskandar Zulkarnain di RRI dan keadaan sehat walafiat. Dan semoga para pendengar RRI dimanapun berada hal yang sama, sehat walafiat dan diberikan umur panjang. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ziyadatul ilmi dalam kegiatan religi pagi RRI Kanal Inspirasi Cirebon. Salawat dan salam semoga
tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyana Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada pagi hari ini yakni kaitannya dengan wasiat orang tua bertentangan dengan hukum waris. Para pendengar dimanapun berada, tema ini saya angkat karena kelihatan ataupun melihat fenomena kenyataan di masyarakat ketika orang tua dalam keadaan sakit ataupun orang tua kekhawatiran yang akan terjadi setelah meninggal dunia, maka orang tua melaksanakan sebuah wasiat. Wasiatnya diberikan kepada anak-anaknya. Dan ketika wasiat kepada orang tua kepada anak ini bertentangan dengan syariat hukum Islam. Karena dalam hadis Nabi mengatakan la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Sebabnya apa? Ahli waris tidak mendapatkan ataupun tidak diberikan wasiat kepada anak-anaknya, karena jelas sekali Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 di sana mengatakan kaitannya dengan bagian-bagiannya untuk ahli waris sudah jelas, sudah pasti angka-angkanya. Atau istilah literasi hukum waris adalah ada furudul muqaddarah. Dalam pengertian furudul muqaddarah ini, ahli waris mendapatkan hak yang jelas, yang pasti, dan ada sebab alasannya. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama kembalikan koridor hukum waris yang sebenarnya yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup kita sebagai umat Islam. Kalau ingin selamat baik di dunia maupun di akhirat, maka kita harus menjaga pedoman kita, yakni Al-Quranul Karim. Para pendengar setia RRI Radio Tangga Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang tua berwasiat kepada ahli warisnya, anak-anaknya, maka wasiat orang tua kepada anak-anaknya adalah secara hukum positif atau secara negara adalah batal demi hukum. Walaupun orang tua itu memberi wasiat, itu tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan, kecuali kalau orang tua wasiat selain ahli waris. Contoh, ketika orang tua karena banyak hartanya, kemudian sebagian aset-aset miliknya itu mau memberikan ketika orang tua setelah meninggal dunia. Contoh, sebuah tanah menyampaikan kepada ahli warisnya, tolong tanah sebelah sana itu untuk pembangunan masjid ataupun untuk pembangunan madrasah atau TPQ dan sebagainya untuk kepentingan maslahat umat beragama. Dan itu boleh dengan catatan tidak boleh melebihi sepertiga. Tetapi kalau orang tua akibat dari kekhawatiran nanti ketika setelah meninggal dunia terjadi ribut dan seterusnya, itu kekhawatiran itu yang mengada sebetulnya, yang mengada-ngada. Padahal salah satu ujian kita sebagai umat Islam, kata Allah dalam firman-Nya, kita itu diuji dalam kekhawatiran. Allah telah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wal amwat al-ayah." Sungguh aku uji kalian dalam sesuatu ujian. Salah satunya adalah kekhawatiran. Jadi ketika orang tua berwasiat karena kekhawatiran, itu berarti orang tua itu tidak lulus dalam ujian itu. Para pendengar setia RRI dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun orang tua berwasiat, kita sebagai anak nggak usah taat. Karena kata Nabi dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak usah taat kepada seorang makhluk sepanjang makhluk itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara makhluknya mungkin adalah orang tua kita. Ketika orang tua kita berwasiat untuk anak-anaknya khususnya, maka itu tidak usah ditaati. Karena orang tuanya atau makhluk tersebut karena bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tua itu bermaksiat? Karena
orang tua tidak mengindahkan ayat-ayat tentang mengenai pembagian harta waris, di mana ayatnya qat'iyud dalalah yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama para pendengar dimanapun berada, kita kembalikan kepada koridor hukum. Kalau umat Islam adalah kembalikan kepada Al-Quran. Para pendengar setia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan siaran RRI ini bisa menyadarkan kita semua dimanapun berada, kita kembalikan kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup yang harus kita laksanakan bersama. Apalagi dalam warisan, punishment dan rewardnya jelas sekali. Ketika orang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, khusus mengenai pembagian waris secara syar'i, secara hukum Islam, maka Allah akan memberikan rewardnya secara langsung. Sebaliknya ketika orang itu bermaksiat ataupun tidak menjalankan syariat Allah khusus mengenai masalah waris, Allah memberikan punishment atau ancaman yang sangat jelas. Reward ada pada surat An-Nisa ayat 13, punishmentnya ada pada surat An-Nisa ayat 14. 13 dan 14 ini beriringan dengan surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ini sangat penting, sangat urgent banget untuk melaksanakan syariat hukum Islam. Salah satunya adalah tentang mengenai pembagian harta waris yang sangat jelas, pembagian masing-masing ahli waris, dan alasannya pun jelas. Kalau masalah wasiat, kadang-kadang ada istilah likes and dislike. Ada yang disukai dan ada yang tidak disukai. Ketika orang tua menyenangi salah satu anaknya, tentu anak itu akan mendapatkan porsi yang banyak. Tetapi ketika orang tua tidak suka, tidak senang kepada salah satu anaknya, mungkin dikasih tapi tidak seberapa, bahkan boleh jadi tidak diberi sama sekali. Inilah wasiat, karena subjektivitasnya sangat tinggi sekali. Maka wasiat ini tidak berlaku bagi ahli waris. La wasiyata liwarisin. Demikian mudah-mudahan apa yang sampaikan ini dapat menjadikan pencerahan dan bisa menyadarkan kita semua, khususnya bagi orang tua yang mendengarkan materi kuliah religi pagi ini. Demikian Mas Iskandar Julukanel yang saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Nasuha Fakih yang sudah menyampaikan pemaparan ataupun juga tausiahnya terkait dengan wasiat orang tua bertentangan dengan hukum waris. Pendengar, kini saatnya Anda dapat berinteraktif melalui telepon di 023184932559, SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kita sudah ada penelpon yang masuk, Ustadz. Kita terima dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam. Ya. Bung Iskandar Jurkanen. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Masa lupa. Markot Masjid Pak Setiono. Oh, Pak di Bumi Ayu. Setiono. Baik, Pak Setiono di Bumi Ayu. Kabar baik, Pak Setiono? Alhamdulillah. Ya, Berkat alhamdulillah. Allah SWT jauh dari COVID-19. Alhamdulillah. Silakan, Pak Setiono. Assalamualaikum Pak Ustadz Nasuha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat berkat pendoaan. Alhamdulillah. Begini Pak Ustadz, kami mewakili sepupu dari istri kami. Beliau istrinya meninggal Pak Ustadz. Baru-baru saja kemarin. Belum ada 1 minggu. Ya. Tidak punya anak, tapi punya ponakan-ponakan dari istri yang meninggal, ada 3 ponakan. Beliau putus asa. Beliau mau jual rumah plus tanah yang ditempati, lalu beliau bersih keras tidak mau rumah tangga lagi. Setelah dijual, uangnya mau buat pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri. Yang kami tanyakan Pak Ustadz, apakah ponakan yang ada 3 dari istri yang meninggal wajib mau minta? Apakah wajib dikasih? Dan berapa persen
per orang. Terima kasih Ya. atas penjelasan. Oh, sayang sekali terputus. Baik, terima kasih Pak Astiono di Bumi Ayu ya. Sudah kita tangkap lah ya pertanyaannya Ustadz ya. Ya. Silakan Ustadz langsung saja dijawab pertanyaan dari Pak Astiono di Bumi Ayu. Oke, terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu, sehat selalu di sana. Kaitannya dengan ada salah seorang ataupun suami istri salah satunya meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak selama menikah. Namun punya keponakannya berarti anak dari kakak adiknya. Iya. Yang meninggal adalah istri ya. Berarti ahli warisnya adalah suami dan saudara-saudara kandungnya yang paling utama. Ketika saudara-saudara kandungnya meninggal dunia namun memiliki keturunan, itu namanya keponakan. Maka keponakan itu dapat hak waris, tapi tidak secara langsung, tapi diberikan dulu kepada anaknya ataupun orang tuanya keponakan tersebut. Dalam istilah waris ada ahli waris pengganti. Kalaupun tadi niatnya dijual semua dan kemudian tidak ingin niat nikah lagi, tapi untuk pergi ke luar negeri, itu no problem sebetulnya. Yang paling utama adalah aset-aset miliknya harus dibagi waris. Siapa ahli warisnya tadi? Ahli warisnya adalah suaminya. Yang selanjutnya adalah keponakan-keponakannya dengan catatan orang tua keponakan itu meninggal dunia. Tetapi kalau keponakan orang tuanya masih hidup, keponakan tidak dapat hak karena dihalangi oleh orang tuanya keponakan tersebut. Ilustrasi sederhana saja yang sampaikan, mungkin pertanyaan dari Pak Setio belum lengkap ya. Ya. Jadi sumpama suami istri meninggal dunia, istrinya asetnya 1 miliar saja sumpama ini. Maka dari 1 miliar itu aset itu berasal dari mana? Kalau aset itu 1 miliar berasal dari suami istri bekerja bersama-sama, maka namanya harta bersama. Maka harta bersama itu dibagi 2 dulu sebelum dibagi waris. Suami dapat setengah, istri dapat setengah. Kalau meninggal istri, maka ahli warisnya selain suami adalah saudara-saudaranya istri. Tinggal saudara istrinya masih hidup atau tidak. Kalau saudaranya istrinya masih hidup, maka dapat hak waris. Kalau saudaranya istrinya meninggal dunia tapi punya keturunan, maka dia dapat hak dulu dari saudaranya meninggal dunia, nanti haknya itu diberikan keponakan tadi. Ini hubungannya dengan keponakan. Yeah. Bagaimanapun juga, salah satu di antara saudaranya lebih dulu meninggal, tetap dapat haknya. Secara secara alasan logika sederhana saja, antara kakak adik, apakah ada istilah mantan kira-kira Mas? Tidak ada. Tidak ada. Maka ketika tidak ada istilah mantan, walaupun meninggal dunia lebih dulu, kakak adiknya itu dapat hak porsinya dulu. Nanti hak porsinya itu diberikan kepada anaknya dari saudara meninggal dunia atau keponakan, istilah Mas Setiono, Pak Setiono tadi. Jadi 500 juta yang dibagi waris saja. 500 juta separuhnya itu untuk suaminya yang masih hidup. Porsinya atau persentasinya istilah Pak Setiono tadi, suami dapat setengah sebab alasannya tidak dikaruniai anak. Surat An-Nisa ayat 12. Nah, saudara sumpamanya ada 3 saudara istrinya. Tata, Toto, Titi, istilah dari Ibu Indra saja. Tata laki-laki, Toto laki-laki, Titi perempuan. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Maka lakinya 2 berarti kali 2 sama dengan 4 tambah 1 berarti 5. Berarti Tata dapat 2/5, Toto dapat 2/5, Titi dapat 1/5. Seandainya Tata Toto meninggal dunia semua, dengan catatan kalau Tata Toto Titi punya anak keturunannya atau istilah ponakan tadi. Nah, keponakan itu dapat warisan sebab dari orang tuanya dulu gitu. Nah, caranya suami dapat setengah dari 500 miliknya istri yang meninggal dunia setelah dibagi harta bersama tadi ya. 500 setengahnya berarti berapa Mas? Berarti kan 250 juta rupiah. Sisanya untuk ketiga saudara kandungnya terlebih dahulu, bukan keponakan dulu gitu loh.
Karena saudara kandung dengan saudara kandung yang lain tidak ada istilah mantan tadi disampaikan oleh Mas Zulkarnain tadi. Tepat sekali Mas ya. Nah, 2/5-nya dari 250 juta untuk Tata, 2/5-nya untuk Toto, 1/5-nya untuk Titi. Titi ya. Ketika sudah dapat hak Tata, Toto, Titi, Toto untuk anak-anaknya atau keponakan dari istri tadi, Iya. Tata untuk keponakan atau untuk anaknya sebagai keponakan dari istri tadi, dan Titi dapat hak dan haknya diberikan kepada anak-anaknya Baik. sebagai keponakan dari siapa? Dari yang meninggal dunia. Ketika salah satu di antara saudaranya masih hidup, contohnya 3-nya masih hidup, ternyata Titinya masih hidup, maka anaknya Titi tidak dapat hak. Sebabnya apa? Orang tuanya masih ada gitu loh. Nah itu. Jadi itu yang tepat demikian. Bukan langsung dijual kemudian dibawa ke luar negeri, tidak boleh. Ya. Baik. Nah demikian. Ya. Terima kasih Pak Stiono di Bumi Ayu. Tadi sudah dijawab pertanyaannya langsung oleh Ustadz Nasuha Fakih ya. Baik, pendengar RRI Cirebon, untuk Anda berikutnya bisa bergabung di 0231849329. Sekali lagi kami sampaikan bahwasanya acara ini tentunya dilaksanakan disiarkan langsung juga melalui live YouTube ya, channel RRI Cirebon. Silakan Anda bisa melihat langsung melalui YouTube channel RRI Cirebon. Kita ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain. Iya. Iya. Bunda Indra di Ya. Pelayangan. Ya. Oke, silakan Bunda. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat Bunda Indra. Iya. Pak Ustadz, saya ada yang ingin saya tanyakan begini. Kalau istri muda kan tidak diakui oleh negara ya, menurut undang-undang gitu. Nah, lalu punya anak. Nah, nanti kalau pembagian waris itu bagaimana? Menurut negara atau ya bagaimana lah? Bagaimana keterangan dari Pak Ustadz? Maksudnya suaminya punya istri lebih dari satu berarti. Iya. Nah kemudian istri yang asli ataupun istri tuanya punya anak nggak? Punya. Istri dari keduanya punya anak? Punya. Iya. Oke. Tapi Iya. istri kedua tidak diakui negara dalam artian nikah siri gitu? Iya, Oke, siap. iya. Terima kasih. Terima kasih Bung Isal. Sama-sama, Bunda Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istri mudanya ini punya anak, Ustadz. Iya, Nah, oke. bagaimana ini? Apakah anak dari istri muda ini mendapatkan warisan? Ya. Nah, itu dia. Oke, Silakan, terima Ustadz. kasih. Ini hubungannya dengan pembagian waris, baik dilakukan oleh secara keluargaan Ya. ataupun ke pengadilan, paling gitu persoalannya. Oke. Kalau seandainya dibagi secara syar'i, secara keluargaan mengundang salah seorang tokoh khusus mengenai bidang waris, itu secara hukum Islam semua dapat. Dengan catatan menikahnya sah gitu loh. Dengan catatan menikahnya sah. Ya. Oke. Artinya memenuhi rukun dan syaratnya pernikahan. Ya. Namun kelemahannya kadang-kadang ketika poligami itu pernikahan keduanya itu di bawah tangan, artinya tidak didaftarkan di kantor urusan agama setempat. Boleh saja sebetulnya menikah kedua kalinya dengan catatan ada izin dari istri yang pertama, gitu loh. Cuma kadang-kadang bahasa ini kan jarang dilakukan. Khawatir istri yang pertama tidak menyetujui. Nah, gitu. Akibatnya pernikahan di bawah tangan atau istilah nikah siri. Ketika nikah siri kemudian si istri pertamanya tidak terima, ketika suaminya meninggal dunia lebih dari satu istrinya, kemudian si istri aslinya yang punya akte nikah dari KUA itu kemudian mengajukan gugatan di pengadilan,
tentunya istri yang tidak memiliki data otentik dari administrasi negara berupa kutipan akte nikah, maka tidak sebagai ahli waris. Termasuk anak-anaknya juga gitu loh. Tetapi kalau istri kedua ini punya bukti otentik berupa akte nikah yang diterbitkan oleh KUA setempat, maka istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris. Kalau sudah sebagai ahli waris secara hukum tata negara ataupun secara administrasi negara, maka sah dia mendapatkan bagian dari orang tuanya atau suaminya yang meninggal dunia. Jadi secara administrasi itu loh. Tapi kalau dibagi secara kekeluargaan, tidak di pengadilan kalaulah ya, itu semuanya dapat. Dengan catatan pernikahan waktu antara suami istri itu sah secara syar'i, memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syaratnya salah satunya ada wali dari istri kedua tersebut. Nah, demikian mudah-mudahan dapat dipahami. Jadi tergantung bagaimana cara pembagiannya di mana gitu. Baik. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Kita lanjutkan kembali religi pagi untuk edisi Rabu 15 September 2021. Pendengar, silakan untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 0231849329 dan bagi Anda yang akan bergabung melalui SMS dan WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Pagi hari ini kita sedang mengkaji tentang wasiat orang tua bertentangan dengan hukum waris. Ya, dengan narasumber Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam Kemenak Kota Cirebon. Baik, sebelum kita ke penelpon, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ibu Sari yang ada di Kelangenan. Assalamualaikum Ustadz, saya Ibu Sari di Kelangenan. Waktu tahun 2004 rumah orang tua saya dijual kepada anak pertama atau kakak saya. Waktu itu kedua orang tua saya masih ada semua, Ustadz. Anggota keluarga semuanya ada 10 orang, masih ada semua. Rumah dibeli dengan harga 15 juta rupiah. Kemudian per anak dapat jatah 500.000 rupiah. Orang tua dapat 10 juta dari kakak saya. Sekarang rumah itu mau dijual sama kakak saya dengan luas tanah 351 meter persegi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membagi waris yang dahulu dilakukan kakak saya? Sah atau tidak, Pak Kiai? Pak Ustadz, dan kalau semisal kakak saya jual rumah dengan harga sekarang, apakah adik-adiknya masih dapat bagian? Ya, sekian pertanyaannya. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih banyak katanya Ustadz dari Ibu Sari di Kelangenan. Jadi kalau waktu itu dijualnya rumahnya ini dengan luas tanah 351 cuma 15 juta rupiah, Ustadz. Terima kasih Ibu Sari di Kelangenan. Ini persoalannya ini jual beli orang tua ke anak ya. Kalau jual beli orang tua ke anak sah. Sepanjang aset-aset orang tua sebagian kecil dari tanah ataupun rumah itu dijual gitu loh. Kalau emang hanya itu saja, itu tidak boleh kan gitu loh. Karena sebabnya apa? Karena apalagi anaknya lebih banyak gitu loh. Kalau secara penjualan atau jual beli, walaupun orang tua masih hidup, apalagi itu sah itu loh. Walaupun nilainya seberapapun itu asal ada transaksi jual beli. Adapun masalah nilai tahun 2004 itu 15 juta, sekarang lebih dari itu kan sah-sah saja. Karena namanya nilai kan ada namanya istilah itu apa tuh? Fluktuasi gitu loh. Naik turunnya nilai uang kan gitu loh. Taruh sama seperti membeli beras aja 2004
1 kilo paling 5.000. Sekarang berapa? Bisa mencapai 15.000 kan? Iya. Itu. Ini nggak masalah. Adapun persoalan masalah pembagian waris, siapa yang meninggal dunia? Tadi kan tidak dijelaskan. Iya. Ketika meninggal dunia orang tua, otomatis kalau sudah dijual belikan kepada salah satu anak dari 10 anak-anak yang pertama itu sah. Sedang yang dibagi waris itu miliknya aset milik orang tua. Tadi pertanyaan sebetulnya kan belum lengkap sebetulnya. Nah, artinya kalau seandainya itu hanya aset itu saja, itu tidak boleh. Yang tadi yang 15 juta itu. Tadi kan ketika menjual orang tua masih hidup semua kan? Masih hidup semua, Ya Ustaz. berarti kan sah gitu loh. Nah, persoalan mengenai pembagian waris itu di saat orang tuanya meninggal dunia, aset-aset sisa selain yang dijual itu, itulah yang harus dibagi gitu loh. Nah, tadi dari 10 orang anak itu porsinya dapat dari mana? Dapat dari aset milik orang tua yang tidak dijual oleh siapapun kan gitu loh. Iya. Sama seperti tadi 2 hari yang lalu saya juga membagi waris. Itu kaitannya dengan suami istri meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, Iya. kemudian masih punya orang tua. Orang tua dapat gak? Dapat. Ayah dan ibunya dapat. Jedah antara istri ataupun anaknya dari orang tuanya itu dengan orang tua meninggal itu hanya 3 bulan. Gitu. Jadi lebih dulu meninggal anaknya atau istri dari suami, kemudian 3 bulan berikutnya orang tuanya. Nah, saya tanya, aset rumah itu milik siapa? Milik pemberian orang tuanya katanya. Nah, ketika pemberian, ini bahasa pemberian ya, bukan jual beli ini. Pemberian ini Iya. ya. Oke. Nah, ketika pemberian atau hibah orang tua kepada anak, sepanjang aset-aset milik orang tua masih ada, itu nggak masalah. Kalau hibah hanya itu saja, itu tidak boleh. Nah, itu. Kemudian, jadi ada istilah sistem munasaho. Siapa yang meninggal dunia lebih dulu, itulah asetnya dibagi waris. Kemudian orang tua, ketika anaknya meninggal dunia, maka orang tua dapat hak, walaupun orang tua meninggal dunia berikutnya. Ya. Nanti haknya orang tua dari warisan anaknya kemudian dibagi waris lagi. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya lagi. Itulah. Anaknya ada 3. Nah, aset miliknya orang tua termasuk warisan dari anaknya yang meninggal itu sebagai aset milik orang tua dan diberikan pembagiannya kepada anak-anaknya juga. Jadi dilihat dari siapa yang meninggal dunia. Tadi dalam pertanyaan dari WhatsApp tadi tidak jelas siapa yang meninggal dunianya. Yang jelas ketika jual beli milik orang tua, apalagi orang tuanya masih hidup, itu sah. Sepanjang hanya sebagian kecil dari aset milik orang tua. Kalau hanya itu saja, itu tidak boleh. Karena orang tua masih punya hak hidup. Ketika asetnya dijual semua, lalu hidupnya di mana orang tuanya? Kan gitu. Iya. Jadi sekarang kadang-kadang tuh, mohon maaf, tidak hanya pertanyaan ini saja, banyak yang saya alami. Karena saya termasuk praktisi juga ini. Mohon maaf, dalam artian saya sering diundang, diminta tenaganya untuk ada konsultasi, ada langsung pembagian waris, itu loh. Itu kalau orang tua kepada anak mungkin nggak masalah. Yang paling ribet itu adalah terjadi pada saudara-saudaranya. Seperti kasus contoh seperti yang disampaikan oleh Pak Sutiono tadi. Menikah tidak punya anak, kemudian saudara-saudaranya ribut itu loh. Bahkan yang saya tangani juga, ini suaminya meninggal dunia, yang ini sedang berjalan ini, saya tidak sebut di mana dan siapanya. Ini privasi masalahnya. Ternyata saudara-saudaranya suaminya itu ada statement, kamu harus keluar dari rumah ini. Karena ini adalah hak milik orang tua saya katanya. Ternyata Padahal itu saudara-saudaranya ya. Iya, ternyata suaminya itu menempati rumah ini belum diwaris ketika orang tua meninggal dunia. Itu hanya menempati saja. Padahal informasi yang berkembang itu ternyata anak-anak yang lain pun dapat dari orang tuanya, tapi tidak melalui warisan, melalui hibah dan hibah semua. Oke. Ketika suami ataupun salah satu saudaranya meninggal dunia tidak dikaruniai anak, lalu kata saudara-saudaranya, kamu tidak berhak dari aset yang ditinggalkan oleh suami kamu.
karena ini adalah masih milik orang tua, katanya demikian. Jadi di tengah masyarakat kadang-kadang tidak paham, tidak ngerti tentang mana hak yang sebenarnya milik ahli waris. Yang hak yang sebenarnya adalah ahli waris adalah istrinya juga, di samping saudara-saudara yang lain, gitu. Iya. Nah, sebabnya apa? Kalau istri itu susah senang bersama, 24 jam standby. Entah saat suaminya dalam keadaan sehat, apalagi dalam keadaan sakit. Siapa yang ngurusin ketika suaminya sakit? Apakah saudara kandungnya, apa istrinya kira-kira, Mas Icai? Ketika suami sakit nih, yang ngurusin itu apakah istrinya atau saudaranya ketika? Ya istrinya loh. Istrinya kan berapa jam kira-kira? 24 jam. 24 jam. Makanya ketika suaminya meninggal dunia, maka istri dapat hak waris gitu loh. Iya. Sampai saya sampaikan, dalam suami istri itu salah satu sebab saling mewarisi itu adalah walaupun menikah siang hari gitu loh, belum kiku-kiku, ngerti kiku gitu loh. Belum istilah qabla dukhul, istilah pesantrennya sudah dapat hak waris. Ya. Sebabnya apa? Pernikahan salah satu adalah qada qadar Allah. Ya kan, kita disuruh oleh nikah kan. Sementara perjodohan apakah ditentukan oleh manusia? Tidak. Jodoh, pati, rezeki, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Ketika menikah, maka sudah saling mewarisi antara suami istri. Menikah sudah 7 tahun itu loh. Kemudian suaminya meninggal dunia, kata saudara-saudara, kamu tidak dapat hak waris. Sering saya alami demikian itu. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan siaran RRI ini, semua pendengar khususnya umat Islam, mari kita bersama-sama harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Kalau taat pada Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita, harapan kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ya, demikian Mas. Baik, kita masih ada waktu mendengar untuk kita lanjutkan kembali religi pagi di hari Rabu ini 15 September 2021. Dan kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, RRI Cirebon. Waalaikumsalam. Ini dengan Ahmad Fauzi dari Garut. Luar biasa. Pak Ahmad Fauzi di Garut. Baik, silakan Pak Ahmad Fauzi. Menggunakan RRI Playgo itu lebih jernih, Pak. Iya, alhamdulillah. Pak Ahmad Fauzi juga bisa melihat melalui live YouTube RRI Cirebon. Iya, suka juga. Ya, mungkin waktunya sedikit mepet ya, karena dari telepon baru masuk sekarang dari tadi telepon. Mangga, silakan Pak. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan sedikit saya menggarisbawahi tentang masalah waris ya. Iya. Di sini kan udah ketentuan Allah bahwa waris itu kan kalau seorang perempuan begas setengah, laki-laki 1. Tapi di sini kok banyak di antara seorang perempuan, ya terutama aktif si perempuan. Ya jujur aja lah. Saya pernah mendapat tentang pembicaraan tentang Ibu Nusamil Kancasungkana. Masalah waris kok kenapa sebenarnya itu membuarkan isu agama, katakan itu. Sedikit isu agama. Kan perempuan itu, perempuan laki-laki itu kedudukan yang sama. Saya tidak enak itu dari aktif perempuan yang dikatakan itu menggunakan isu agama. Itu kan isu kan. Nah, itu bagaimana Pak menurut para bapak itu termasuk seperti itu, bagaimana apa itu termasuk melanggar aturan hukum atau bagaimana? Itu pembicaraan seperti itu padahal sudah jelas kan? Wah, itu sudah jelas dalam Al-Qur'an. Seperti saya begini sedikit apa? Saya kan punya sedikit waris. Tapi ketika dibaca, ketika udah selesai, saya memberikan kepada adik saya nih, disamakan itu keredoan saya. Ini bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi dari Garut. Iya, luar biasa, nun jauh di sana. Ya, silakan. Sehat selalu Pak Ahmad Fauzi di sana. Ya, persoalan masalah waris ini sudah banyak sekali menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di keluarganya masing-masing gitu. Bahwa laki perempuan memiliki hukum yang sama sebetulnya. Laki dapat hak, perempuan pun dapat hak. Ya. Adapun porsinya beda-beda karena melihat dari hak dan kewajibannya berbeda, itu loh kalau melihat dari situ. Laki dapat 2, perempuan 1, itu beda kewajibannya gitu loh. Maka dalam buku saya ini Mas bukunya ini belajar ilmu waris praktis dan cepat ini bisa menjembatani kenapa laki dapat 2, perempuan 1 itu. Adapun salah satu di antara ahli warisnya atau saudara yang dapat hak dari hibah saat orangnya masih hidup itu boleh-boleh saja. Dengan catatan hibah kepada saudara-saudaranya
tidak boleh melebihi sepertiga, gitu. Tidak diberikan seluruhnya, gitu loh. Karena namanya hibah, wasiat itu ada unsur subjektivitas, atau istilah lain like and dislike. Ketika senang diberikan banyak, gitu loh. Ketika disenangi malah tidak dikasih sama sekali, gitu loh. Tapi ketika hibah atau wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Jadi kembali lagi pada masalah perempuan dan laki-laki ya. Kalau kita melihat dari hukum waris, ketika orang tua meninggal dunia, maka anak-anak itu sifatnya given, menerima. Pengertian nerima dan given itu, yang susah itu bukan anak-anak kan? Yang susah siapa, Mas? Ya. Anak orang tuanya kan, gitu loh. Orang tua. Orang tua yang susah itu. Maka ketika orang tua meninggal dunia, jatuh kepada anak sebagai ahli waris, itu sifatnya given. Pengertian given itu menerima, harus. Jangan ada usulan harus bagi rata, tidak boleh. Sebabnya apa? Karena anak-anak itu tidak ada tenaga untuk mendapatkan dari harta milik orang tuanya. Yang capek adalah orang tua. Beda antara suami istri. Suami istri jenis kelaminnya beda. Suami laki-laki, perempuan istrinya. Iya. Ketika menikah antara suami istri, itu hak yang sama dari harta bersama tadi, gitu loh. Dari harta yang bersama. Oke. Jadi antara laki perempuan suami istri, antara laki perempuan antara anak beda. Itu loh. Kalau suami istri dari harta bersama harus dibagi sama, rata. Suami dapat separuh, istri dapat separuh. Karena semuanya susah senang bersama. Kalau anak beda. Kalau lagi. suami beda, 2/1. Ya. Sebabnya apa? Kalau anak tidak ada usaha Ya. untuk mengumpulkan aset-aset, Hanya menerima. Menerima, gitu loh. Betul nggak, Mas? Iya. Nah, hanya menerima. Hanya menerima. Jadi jangan dipukul rata antara laki dan perempuan. Karena di masyarakat ini beda masalahnya. Maka alhamdulillah dengan RRI ini mudah-mudahan bisa dapat dimengerti. Amin. Melalui religi pagi khusus kajian waris ini. Oke. Nah, gitu ya. Baik. Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin Ustadz. Ini ada pertanyaan dari pendengar yang bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Dari Pak Enjang di Talun Cirebon. Pak Enjang di Talun Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Salam sehat. Pada saat bagi waris, biar sah menurut hukum agama dan hukum tata negara, siapa saja yang harus dihadirkan pada saat bagi waris tersebut? Singkat saja Ustadz, karena memang waktu kita sudah agak mepet. Siap. Ketika salah satu di antara keluarganya meninggal dunia, maka segerakan untuk dibagi waris. Jangan nanti-nanti, jangan diundur-undur, gitu loh. Dengan ketika meninggal dunia jangan terlalu cepat juga, gitu loh. Jadi standarnya kalau saya menyampaikan kepada ahli waris itu setelah ngatus atau 100 hari setelah meninggalnya, gitu loh. Itu. Kemudian siapa saja yang hadir, seluruh ahli waris harus hadir semua. Ketika pembagian tidak di pengadilan ya, atau di keluarga masing-masing. Jadi seluruh ahli waris harus hadir semua. Kemudian harus mengundang pakar atau tokoh dalam pengertian ahli di bidang masalah waris. Supaya ketika menghukumi atau membagi aset-aset peninggalannya itu sesuai dengan syar'i, gitu loh. Dan yang paling utama lagi adalah tokoh agama setempat, tokoh masyarakat setempat sebagai saksi. Ya Ustaz, ya. Karena ketika sudah hadir semua ahli waris, kemudian saksi tokoh agama, tokoh masyarakat hadir semua, kemudian dibagi kepada orang yang ahli di bidangnya, insya Allah tidak ada problematika berikutnya. Dan ketika setelah selesai, kemudian bikin berita acara. Berita acara itulah ditandatangani oleh para pihak ahli waris dan ditandatangani pula saksi dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dan setelah selesai berita acara, bisa sebagai bahan untuk pemindah bukuan ataupun balik nama. Kemana balik namanya? Bisa pejabat setempat, yakni oleh Pak Camat. Karena Pak Camat fungsinya di samping sebagai administrasi negara, juga fungsinya adalah bisa menerbitkan akte jual beli atau akta waris. Nah, atau ke notaris, itu boleh saja. Tapi dasar-dasarnya semuanya adalah dari pembagian waris setelah dibikin berita acara dengan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan disaksikan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan validasinya adalah orang yang membagi tersebut.
konsultannya gitu loh. Konsultannya, oke. Nah, konsultan ini jangan hanya orang sembarangan gitu loh, yang ngerti di bidangnya. Karena konsultan ini sama seperti hakim di pengadilan. Ingat, hakim ini ada 3, yang 2 masuk neraka, yang 1 masuk surga. Masuk neraka, satunya tidak ngerti tentang hukum tersebut tapi berani menghukuminya. Atau hakim yang kedua masuk neraka, ngerti tapi karena ada konspirasi, ada titipan-titipan, nah bisa menjadi hal yang tidak baik. Dan kalau hakim yang kedua, yang ketiga itu masuk surga, ngerti dalam hukumnya dan mempertahankan ilmunya sehingga pembagiannya secara syar'i. Demikian, Mas. Ya, baik. Baik, Ustadz Naswa, terima kasih sudah bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini dalam Religi Pagi. Tapi mungkin ada sedikit saja, Ustadz, pesan untuk masyarakat terkait dengan wasiat orang tua bertentangan dengan hukum waris. Ya, silakan. Oke, para pendengar yang berada dalam pembagian masalah waris, orang tua jangan sangat mudah untuk berwasiat kepada anak-anaknya, karena la wasiyata liwarisin. Demikian mudah-mudahan Anda pahami. Dan bagi para pendengar Anda ketika ingin memiliki buku ini, silakan japri saja, karena ini sangat penting untuk memahami tentang mengenai pembagian harta waris. Dan di sini ada ilustrasinya dan ada kompilasi hukum Islam sebagai hukum material yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz Naswa Fakih SAG MESY, penyuluh agama Islam dari Kemenak Kota Cirebon. Pendengar, sampai di sini Religi Pagi untuk edisi Rabu 15 September 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja usai Religi Pagi di Pro 1 RRI Cirebon.